Erick Thohir bocorkan alasan Malaysia tolak undangan timnas Indonesia. Begini alasannya. Pemain naturalisasi Cina ini sesumbar bakal permalukan timnas Indonesia di SUGBK. Timnas Indonesia disebut tak pantas jadi bagian Asia Tenggara. Maes Hilgers comeback gabung timnas. Komentar berkelas Maes Hilgers jelang timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir bocorkan alasan Malaysia tolak undangan timnas Indonesia. Begini alasannya. Ketua Umum Erick Thohir menjelaskan bahwa timnas Indonesia sempat mengundang Malaysia untuk laga uji coba. Namun, rencana ini tidak berjalan karena Harimau Malaya menolak ajakan tersebut. Tentunya, ini membuat Indonesia harus mencari lawan uji coba untuk bulan September mendatang. Tepatnya saat mereka sudah selesai bertugas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini pasukan Patrick Kluivert masih memiliki 2 laga terakhir untuk bulan Juni melawan Cina dan Jepang. Erick Thohir menjelaskan bahwa pertemuan antara timnas Indonesia dan Malaysia di level senior sudah lama terjadi. Pertemuan terakhir terjadi pada Piala AFF 2020 dengan kemenangan Indonesia dengan skor 1-4. Sebagai negara tetangga tentu Indonesia ingin mengajak laga uji coba untuk sama-sama melihat sejauh mana perkembangan kedua negara. Memang kita sudah lama tidak melawan Malaysia. Sudah kangen bertemu dengan Malaysia, kata Erick Thohir. Salah satu opsi yang bisa diambil adalah menggelar laga uji coba pada September nanti. Sejauh ini baru Kuwait dan Lebanon yang menerima tawaran dari skuad Garuda. Malaysia menjadi tim yang menolak undangan dari PSSI untuk pertandingan ini. Hal tersebut membuat PSSI masih mencari opsi terbaik karena timnas butuh lawan untuk mengisi kekosongan jadwal. Memang salah satunya saat ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday September kan kita mengundang Malaysia juga. Sebelum kita memastikan ada Kuwait dan Lebanon, lanjutnya, Erick sebenarnya belum menerima alasan Harimau Malaya menolak undangan tersebut. Namun, dia yakini Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, memiliki pertimbangan tersendiri. Apalagi, mereka baru kedatangan pelatih baru dan masih butuh waktu untuk mengenal semua pemainnya. Langsung terjun ke pertandingan bertensi tinggi seperti melawan Indonesia akan menjadi tantangan yang menyulitkan. Namun mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain, tutupnya. Pemain naturalisasi Cina ini sesumbar bakal permalukan timnas Indonesia di SUGBK. Pemain naturalisasi tim nasional, Timnas, Cina, Serginho, optimistis pasukannya bisa mengalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pasalnya Cina telah berlatih keras untuk bisa merebut 3 poin dari markas skuad Garuda. Timnas Cina akan bersua timnas Indonesia di laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Laga tersebut sangat penting bagi Serginho dan kolega. Sebab, saat ini timnas Cina duduk di posisi juru kunci, 6, klasemen grup C dengan koleksi 6 poin dari 8 pertandingan. Timnas Cina butuh 3 poin untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Bagi Serginho, ini merupakan pertama kali dirinya dipanggil ke timnas Cina untuk ajang resmi. Pemain kelahiran Brasil itu berjanji membantu timnas Cina dengan segenap jiwa raga. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan tim nasional. Saya sangat senang. Saya juga merasa bahwa saya dapat membantu tim kami lebih baik kali ini daripada sebelumnya, ujar Serginho. Lebih lanjut, Serginho mengungkapkan berbagai pola latihan sedang digalakkan timnas Cina. Mulai dari latihan fisik yang keras, hingga analisa pola permainan lawan lewat video. Walau berat, Serginho mengatakan pola seperti ini dinikmati oleh tim Dragons. Dia menegaskan, ambisi timnas Cina adalah menumbangkan Indonesia di SUGBK. Dalam beberapa hari terakhir, kami juga telah mencoba menemukan beberapa metode latihan yang lebih cocok untuk pertandingan ini. Kemudian, kami juga memenuhi persyaratan tersebut melalui latihan di lapangan dan beberapa konten dalam pertemuan, ungkap Serginho. Menjelang pertandingan, kami semua akan menjadi lebih baik dalam persiapan ini. Bukan hanya saya, tetapi mungkin kita semua memahami pentingnya pertandingan ini, sambungnya. Jadi dalam beberapa hari terakhir, kami juga telah melalui beberapa latihan keras dan upaya di lapangan, termasuk suasana tim saat ini, dan masing-masing dari kami sangat bersatu. Oleh karena itu, kami juga berharap dapat tampil baik untuk berjuang meraih hasil yang baik, tutup pemain yang dinaturalisasi Cina pada Maret 2025 itu. Timnas Indonesia disebut tak pantas jadi bagian Asia Tenggara.
Perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, yang didukung oleh program naturalisasi pemain berdarah Indonesia yang berkompetisi di Eropa, mulai menarik perhatian media asing. Salah satu yang paling menonjol datang dari media Cina atau Tiongkok 163.com, yang secara belak-belakan menyebut timnas Indonesia sudah tak pantas lagi disebut sebagai tim dari Asia Tenggara. Pernyataan kontroversial ini muncul menjelang laga krusial timnas Indonesia melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Tiongkok tersebut mengekspresikan kekhawatiran dan bahkan kepanikan terhadap kekuatan skuad Garuda saat ini. Menurut laporan dari 163.com, alasan utama di balik lain ini adalah masifnya program naturalisasi yang dilakukan PSSI. Media tersebut menyoroti banyaknya pemain berdarah Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia, seperti Jai Itzes, Tom Haye, Kelvin Verdong, hingga Ula Romeni. Mayoritas dari pemain-pemain ini merupakan jebolan kompetisi elit Eropa. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara, tulis 163.com. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda karena skala naturalisasi yang besar. Target objektif mereka jelas, yakni lolos ke Piala Dunia, sambungnya. Media Tiongkok itu bahkan menambahkan bahwa bagi mereka, timnas Indonesia saat ini lebih mirip tim Belanda daripada tim dari kawasan Asia Tenggara. Mereka menilai bahwa kekuatan timnas Indonesia telah melampaui batas tipikal tim-tim di ASEAN. Program naturalisasi yang agresif ini memang didasari oleh ambisi besar PSSI untuk membawa timnas Indonesia berprestasi di kancah global, termasuk lolos ke Piala Dunia. Peningkatan kualitas skuad Garuda, dengan masuknya pemain-pemain yang memiliki pengalaman berkompetisi di level tinggi Eropa, memang terlihat jelas dari performa mereka di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Meski pernyataan media Cina ini terdengar provokatif, di sisi lain, hal ini juga bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap peningkatan kualitas timnas Indonesia. Dari yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu tim kuda hitam di Asia Tenggara, kini Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kekuatan yang lebih serius di level Asia. Namun, menarik untuk melihat bagaimana tim-tim Asia Tenggara lainnya akan merespons pandangan ini, dan apakah akan ada perubahan dinamika persaingan di kancah regional mengingat semakin kuatnya timnas Indonesia dengan amunisi barunya. Mads Hilgers comeback gabung timnas. Komentar berkelas Mads Hilgers jelang timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya, bintang tim nasional, timnas, Indonesia, Mads Hilgers mengaku senang bisa kembali bergabung dengan skuad Garuda jelang lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads pun berharap upaya mereka membela Merah Putih bisa terbayar dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali dan akan berlangsung sampai 31 Mei 2025. TC tersebut sebagai persiapan timnas Indonesia tampil dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 32 pemain dan Mads Hilgers adalah salah satunya. Hilgers pun mengaku sangat menyenangkan saat kembali ke timnas Indonesia. BFC20 itu menegaskan timnas Indonesia akan berjuang habis-habisan dalam fase grup C, khususnya laga melawan Cina, agar peluang ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Bersyukur bisa kembali berdiri berdampingan dengan saudara-saudaraku, tulis Mads Hilgers, bersama-sama, kita berjuang demi bendera. Diberkati melalui kata-kata ini, sambungnya. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.